Baik, studi kasus yang akan kita bahas di sini, ya saya share screen dulu ya. Yang akan kita bahas ini ya. Kalau kemarin kan saya bahas tentang apa itu, tentang klinik ya, klinik. Nah ini kita akan bahas studi kasus berikutnya. Kita ambil contoh di ini, di transaksi yang terjadi di retail ya, di minimarket. Ini kemarin saya foto, saya kebetulan kemarin belanja di salah satu minimarket gitu, retail ya, di Alfamidi, di dekat saya. Nah ini saya foto dan nanti saya akan jadikan sebagai studi kasus di dalam perancangan base data di mata kuliah ini, seperti itu ya. Jadi ini benar-benar real ya kasusnya ya. Kalau kemarin kan kita nggak tahu benar atau tidak klinik Fitrianya, fiktif atau tidak gitu. Nah ini real, jadi ini benar-benar struk yang saya ambil, yang saya foto dari dari Alfamidi-nya. Ya. Nah, dari bekal atau berbekal dari struk ini kita akan mencoba merancang database ya, basis data yang sekiranya itu nanti bisa bisa mengakomodasi atau menyimpan data-data transaksi yang ada di dalam struk itu, gitu. Ya, baik. Langkah pertama seperti halnya yang pernah kita bahas ya. Jadi untuk langkah-langkahnya itu ada beberapa ya. Nah, ini langkah-langkahnya yang perlu kita atau Anda lakukan ya. Yang pertama kita identifikasi data-data apa saja di dalam kasus itu atau di dalam, kalau ini berarti struknya. Kita identifikasi datanya dulu apa saja gitu ya. Terus kemudian setelah kita dapatkan data, kemudian kita identifikasi entitas apa saja yang yang kita bisa buat gitu ya, terkait dengan data-data yang ada di situ gitu. Nah, kemudian nanti setelah entitas kita berhasil identifikasi, baru kita tentukan atribut dari masing-masing entitas itu, gitu ya. Oke, entitas A atributnya apa, entitas B atributnya apa saja, dan seterusnya. Nah, ini semua bersumber dari data ini. Maka data ini kita harus buat di awal ya. Jadi untuk membuat entitas dan atribut ini berdasarkan dari data-data yang sudah kita identifikasi sebelumnya itu. Gitu. Tinggal nanti untuk yang ini tinggal kita kelompokkan saja. Oh, data itu miliknya siapa, data ini miliknya siapa, gitu ya. Itu menjadi atribut dari entitas tersebut. Nah, kemudian setelah kita identifikasi entitas dan atributnya, berikutnya kita susun entitasnya secara lengkap. Ya, secara lengkap di sini maksudnya kita bisa tentukan mana atribut-atribut yang nanti akan menjadi atribut pengenal seperti itu ya. Di dalam entitas itu kita harus definisikan nanti di sini. Jadi lengkapnya itu ada entitas, kemudian ada atribut-atributnya dan mana yang menjadi atribut pengenalnya ya. Nah, itu kita susun secara lengkap di situ. Nah, kemudian setelah kita dapatkan entitas-entitas dan atributnya secara lengkap, baru nanti kita bisa menganalisis hubungan antar entitas gitu ya. Kita tentukan entitas mana yang nanti berhubungan dengan entitas lainnya. Kemudian termasuk nanti jenis relasinya atau kardinalitasnya, apakah one to many, ataukah many to many, ataukah one to one, seperti itu. Nah, setelah ini kita buat, ya, kita analisis, baru nanti kita buat ERD-nya berdasarkan hasil analisis itu. Itu ya kita buat ERD-nya, terus berdasarkan ERD ini, baru kita bisa membuat relasi tabelnya yang kita transformasi dari ERD yang sudah kita buat sebelumnya itu. Nah, ini langkah-langkah di dalam membuat atau merancang basis data. Nah, ini kita terapkan di kasus yang ini ya. Ini kelihatan nggak ini struknya? Halo? Lihat, Pak. Lihat ya. Iya. Lihat. Kurang besar atau sudah cukup? Pak. Cukup ya. Iya, soalnya ini bentuknya tegak ya, panjang, jadi nggak bisa. Kalau saya geser ke kiri juga sama ukurannya. Ini udah maksimal.
Baik ya, sekarang kita masuk ke langkah pertama, yaitu problem statement-nya sudah ya. Jadi intinya kita akan mencoba merancang database dari kasus dari struk ini, struk transaksi retail di sini. Oke, langkah pertama kita identifikasi data-datanya dulu yang ada di dalam struk. Ya. Nah, di dalam struk kita bisa identifikasi beberapa data. Ya. Yang pertama adalah nama cabang ya, nama cabang ini minimarketnya. Di sini ada ini Alfamidi, Adi Sumarmo gitu. Nah, kalau yang rumahnya Colomadu pasti tahu nih letaknya di mana itu. Jadi ada nama cabang minimarketnya ya. Terus kemudian ada nomor telepon cabangnya di sini, nomor telepon cabangnya. Terus itu ada alamat cabangnya, Jalan Adi Sumarmo, RT 4, RW berapa nih nggak lengkap ya. Terus ada emailnya. Ini email biasanya nih apapun cabangnya biasanya emailnya sama ya, karena ini kan di pusat ya. Di email pusat kan. Nah, di sini emailnya oke ya, ada email, kemudian di situ ada nomor telepon kantor pusat. Nah, ini ya, ini ada nomor kritik saran, ini biasanya single number ini terpusat di pusatnya, ini juga sama ya. Pusat juga. Terus kemudian di situ ada nomor transaksi. Nah, di situ ada ini SI 038641 dan seterusnya ini. Atau di sini namanya nomor bond ya. Ini nomor transaksinya. Yang nanti setiap struk ini pasti berbeda, ini pasti unik dia. Gitu. Terus kemudian ada nama kasirnya siapa? Ya, Agung Sarjana Ekonomi. Wah, sarjana ekonomi jadi kasir ya. Oke. Nggak tahu ini singkatannya ya. Oke, terus kemudian ada nama barang yang dibeli. Nah, nama barangnya di sini ini ya, lem ajaib ini ya, lem ajaib merek bagus di situ. Terus kebetulan ini cuma satu barang saja kemarin saya belinya untuk nangkap tikus di rumah gitu. Nah, nanti kalau barangnya lebih dari satu tentunya di sini ada beberapa barang lagi di bawahnya ya. Terus kemudian ada kuantitas barang yang dibeli. Nah, di sini saya beli lemnya itu 2. Kemudian ini adalah harga satuan barangnya ini 19.100 ya per biji. Terus di situ ada subtotal harga setiap barang. Ini kalau saya belinya 2, harga satuannya 19.100, berarti totalnya adalah 38.200 seperti itu. Terus ada diskon. Ya, ada diskon barang. Ini saya beli 2, diskonnya 8.400 gitu ya. Dan kadang diskon ini juga berbeda-beda ya. Tidak semua barang itu didiskon kan biasanya kan kalau Anda pernah belanja ya. Jadi hanya barang-barang tentu saja yang didiskon dan kadang juga hanya pada momen-momen tertentu saja gitu, pas promo atau apa gitu. Sehingga di situ tidak semua barang itu ada diskon gitu ya, dan tidak setiap saat ada diskon. Jadi hanya pada saat tertentu saja kalau Anda sering belanja ya. Kemudian di situ ada apa lagi nih? Nilai voucher ya. Diskon ini saya nggak urut ya ini ya. Ini nilai voucher itu di sini nilai vouchernya ya 800. Kemudian nilai voucher itu biasanya kemarin kalau pengalaman saya ini diambil dari ini apa namanya itu, kan kalau member itu biasanya ada poinnya kan, nah itu poin itu bisa digunakan untuk pembayaran. Nah di sini namanya voucher gitu ya, voucher. Kemudian ada jumlah nominal tunai ini ya, jumlah nominal tunai itu berarti di sini. Jadi ini kan totalnya ada harganya kan 38.200. Kemudian di situ ada diskonnya juga 8.400 sehingga total belanjanya adalah sekian 29.800. Dan saya bayarnya pakai uang tunai 100.000 gitu ya. Ini besar nominal jumlah nominal tunai. Jadi saya bayarnya pakai 100.000 sehingga kembaliannya adalah 71.000 seperti itu. Dan ada PPN ya. PPN itu biasanya sekarang berarti berapa itu? 15% ya kalau nggak salah sekarang ya. 15%. Kalau dulu kan 10 kan. Terus kemudian ada tanggal transaksi, ya tanggal transaksi di bawah ini, tanggal dan waktu ya. Tanggal sekian, jam sekian. Terus kemudian ada nama membernya. Nah, ini kebetulan saya. Terus kemudian jumlah poin transaksi. Jadi untuk transaksi ini
untuk transaksi ini poinnya adalah ini. Nih ya, saya dapat poin 129 dan nanti total poinnya sekian. Ya, jadi total poin saya sebagai member itu 1006 itu. Kemudian yang paling bawah di sini ada nama kantor pusat ya, nama PT MIDI Utama Indonesia Tbk, ada NPWP, terus ada alamat kantor pusatnya, seperti itu. Oke, ya. Ini sudah kita identifikasi data-datanya, ya. Dan langkah berikutnya adalah kita identifikasi entitas-entitasnya. Ya. Berdasarkan data-data ini, tentu saja ya. Nah, ada nama cabang dan sebagainya, ada kantor pusat, ada transaksi, ada kasir, ada barang kan gitu. Ada membernya. Berarti di situ dari dari beberapa data ini kita jadikan entitasnya, kita identifikasi entitasnya berupa ini. Nah, gitu. Jadi ada transaksi pembelian, ada cabangnya, ada barangnya, ada kasirnya, ada membernya, ya, ada kantor pusatnya. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi di sini ada 6 ya, ada 6 entitas yang kita bisa identifikasi dari data-data sebelumnya tadi. Oke. Berikutnya setelah kita dapatkan entitasnya, ya, berikutnya kita identifikasi atribut dari masing-masing entitas. Ya, tentu saja juga bersumber dari data ini ya. Sementara kita bersumber dari data ini. Oke, kita kelompokkan ya. Transaksi pembelian, kira-kira yang mana saja yang masuk atribut dari entitas transaksi pembelian. Nah, di sini ya. Oh, di sini ada nomor transaksi atau nomor bondnya. Kemudian ada total harga ya. Total harga itu berarti yang ini ya, total harganya yang ini. Ada total diskonnya. Kemudian ini kan untuk satu transaksi ya. Jadi di dalam transaksi itu memuat nomor transaksinya, ada total harga, itu semuanya milik transaksinya itu. Ada total diskon dalam transaksi itu, ada nilai vouchernya, kemudian ada nominal tunai yang dibayarkan oleh si pembeli kan gitu ya. Kemudian ada PPN-nya, ada tanggal dan waktu transaksi, ada jumlah poin transaksi, poinnya yang ini tadi. Nah, ini semuanya masuk di dalam transaksinya. Masuk di dalam entitas transaksi. Dia melekat di dalam transaksinya itu. Kemudian berikutnya yang minimarket sekarang. Cabang ya maksudnya, cabang minimarket. Cabang minimarket di sini ada apa saja? Oh, ada nama ya dari ini tadi ya. Ada nama, kemudian ada nomor telepon cabangnya, ada alamat cabangnya, gitu ya. Ini ada nama cabang, kemudian nomor telepon cabangnya, dan alamat cabangnya. Gitu. Oke, kemudian berikutnya barang. Nah, untuk barang, dari data yang di atas tadi, kita bisa identifikasi yang pertama adalah nama barang, ini kan ya, nama barangnya, dan harga satuannya. Ya, harga satuan barang. Ini tadi. Nah, di sini ada quantity. Nah, quantity di sini kita tidak masukkan ke dalam barang. Kenapa? Karena quantity di sini dia tidak melekat di barang, tapi dia nanti merupakan jadi munculnya quantity itu kan karena barang itu sudah dibeli kan, gitu ya. Jadi bukan miliknya si barang. Kecuali kalau dia itu stoknya barang. Nah, itu berarti dia miliknya si barang. Tapi kalau di sini kan dia bermakna quantity atau banyaknya barang yang dibeli. Berarti dia bukan murni miliknya si barang saja, tapi dia nanti terkait dengan transaksi pembeliannya juga gitu. Maka di situ untuk quantity tidak kita masukkan dalam barang karena dia bukan murni miliknya si barang gitu. Gitu ya. Termasuk juga untuk yang ini ya, yang subtotal ya, subtotal dari barang yang dibeli. Ini kan dia juga tidak melekat di barang karena kenapa? Karena dia tergantung dari ini kuantitinya gitu, sehingga ini kita tidak masukkan di dalam di dalam entitas barang karena dia tidak murni miliknya si barang, tapi dia nanti terkait dengan
banyaknya barang yang dibeli kan gitu. Jadi terkait dengan entitas lainnya yaitu transaksi ini pembeliannya itu. Maka ini kita tidak masukkan di sini. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kasir. Nah, kasir di sini kebetulan cuma ada satu saja, yaitu nama kasir saja ya, nama kasir saja. Kemudian member, nah member di sini ada nama member, kemudian ada jumlah poin yang dimiliki oleh si member. Nah, di sini nih ya. Ini berarti dia miliknya si member dia poinnya. Oke, kemudian kantor pusat di sini ada nama kantor pusatnya ya, PT Medi Utama Indonesia Tbk, nomor NPWP, alamat kantor pusat, terus email tadi yang di atas ini tadi ya, emailnya, terus nomor telepon kantor pusat, nomor teleponnya yang ini ya, ini bisa atau ini juga bisa gitu. Oke, nah lantas, Pak berarti nanti untuk yang quantity ini masuknya kemana dan apa namanya ini subtotalnya masuk di mana gitu ya. Dan apa namanya dan juga diskonnya, karena diskon ini kan dia juga karena tidak semua barang didiskon kan, atau tidak semua setiap transaksi didiskon, maka dia juga ini bukan miliknya si barang gitu ya. Maka ini diskon juga tidak saya masukkan di mana di entitas barang, karena ini tidak semua barang didiskon, dan diskonnya itu kadang juga tidak setiap transaksi didiskon, ada diskonnya gitu, jadi dia temporer saja kan. Maka ini nanti tidak kita masukkan di apa namanya di atribut di entitas barang gitu ya. Maka untuk yang ini dan ini kita sementara tidak kita masukkan di entitas manapun, karena dia tidak murni milik entitas tertentu saja. Jadi dia miliknya beberapa entitas gitu ya. Maka kita tidak masukkan. Di sini ada keterangannya ya. Jadi untuk yang data-data ini, kuantitas setiap barang dibeli, subtotal, dan diskon, nah ini kita sementara kita tidak masukkan. Gitu. Karena alasannya tadi, jadi dia tidak murni milik dari entitas tertentu. Oke, berikutnya adalah, nah, setelah kita apa namanya ini, identifikasi atribut-atributnya, nah kita nyatakan berikutnya ke entitas secara penuh, ya. Kan syarat entitas itu yang pertama dia harus punya atribut pengenal, gitu. Kenapa? Karena atribut pengenal itu dia berfungsi untuk membedakan antar data di dalam entitas itu, gitu ya. Contohnya misalkan transaksi pembelian. Nah, ini kan ada nomor transaksi yang berbeda, berarti ini sudah lengkap ya, dia sudah entitas sempurna di situ sebagai pembeda antar data transaksi. Nah, sekarang yang cabang minimarket. Cabang minimarket di sini ada nama, nomor telepon, dan alamat gitu ya. Di sini kalau kita berarti kan ini harus punya atribut pengenal nih, harus bisa membedakan antar cabang ya. Nah, ini kalau kita pilih nama itu kayaknya berpotensi sama ya, berpotensi apa namanya ada nama yang sama di antar beberapa cabang yang berbeda tapi namanya sama, sehingga ini kita tidak bisa pilih sebagai atribut pengenal. Nomor telepon ini juga berpotensi sama ya. Contohnya misalkan ada pengusaha kaya gitu, dia buka cabang di beberapa, misalkan ya, membuka cabang beberapa tempat gitu dengan menggunakan nomor telepon dia gitu. Artinya itu juga berpotensi sama juga. Ya. Kemudian alamat ini sebenarnya juga bisa dipakai atribut pengenal karena tidak mungkin alamat itu sama ya. Cuma kalau alamat itu dia terlalu panjang gitu. Ya, kalau beda spasi sedikit saja itu sudah berbeda kan gitu. Sehingga ini juga tidak layak untuk meskipun dia unik ya, dia berbeda, tapi ini tidak layak dilihat dari struktur datanya. Ini datanya bisa berpotensi panjang ini. Dan apa namanya, tidak pernah saya temukan alamat itu sebagai atribut pengenal gitu, karena karakteristiknya tadi dia terlalu panjang gitu ya, dan jika berbeda sedikit gitu, salah spasi itu sudah dianggap beda itu. Padahal bisa jadi sama ya. Jalan titik spasi Adi Sumarmo.
Kadang ada jalan tidak pakai titik, itu sudah dianggap berbeda, padahal itu alamatnya sama gitu. Itu kan dia berpotensi seperti itu. Maka alamat ini tidak bisa dikatakan sebagai atribut pengenal. Maka di sini kita perlu membuat atribut baru di sini ya untuk atribut pengenalnya di dalam entitas cabang minimarket itu. Maka di sini kita bikin nomor cabang, gitu ya, nomor cabang. Kemudian barang ini juga di dalam struk ini dia hanya ada nama barang dan harga satuannya, gitu ya. Nah, untuk nama barang bisa jadi juga ada potensi sama juga, gitu, ya. Misalkan nama barangnya apa ya? Yang namanya sama tapi berbeda itu, misalkan Kia gitu ya. Kia itu ada mobil, merek mobil Kia, ada Kia itu merek Kloset. Nah, gitu. Namanya sama-sama Kia gitu. Tapi produknya beda gitu ya. Nah, itu untuk nama, maka nama itu tidak bisa dipakai sebagai atribut pengenal. Demikian juga untuk harga. Ya, karena bisa jadi harga barang itu sama, tapi sebenarnya dia beda. Gitu ya. Maka nggak bisa. Maka di sini kita bikin atribut pengenal nomor barang atau kode barang gitu. Yang kasir juga sama ya, kasir di situ cuma ada nama kasir saja kan. Nah, ini kita beri nomor kasir sebagai pembeda. Kemudian member juga sama, ini membernya kebetulan yang di dalam struk hanya ada nama member saja. Sehingga untuk bisa membedakan kita pakai nomor kasir, nomor member ya. Biasanya kalau Anda jadi member di salah satu minimarket retail itu biasanya ada dikasih nomor dikasih kartu ya, kartu member gitu kan. Di situ ada nomor membernya. Kemudian kantor pusat ini juga sama ya. Ini adanya kan cuma nama pusat. Nah, itu ini kalau nama sekali lagi dia tidak bisa digunakan sebagai atribut pengenal ya. Atribut pengenal, maka di sini saya tambahkan nomor pusat. Meskipun mungkin di Alfamidi-nya itu cuma satu ya, tapi untuk amannya kita tetap bikin ID sendiri saja, nomor pusat sendiri saja. Gitu. Oke. Nah, sehingga di sini kita dapatkan entitas seperti ini yang sudah lengkap ya. Ada atribut pengenalnya seperti ini. Oke. Oke, berikutnya setelah kita dapatkan ini, baru kita analisis hubungan antar entitas. Ya, hubungan antar entitas. Oke. Nah, kira-kira entitas mana saja yang saling berrelasi di sini, gitu ya. Oke, yang pertama, tips dari saya dulu masih ingat, yang analisisnya yang pertama kali kita lakukan adalah entitas yang dia itu terkait dengan transaksi dulu, ya, untuk lebih memudahkan kita. Jadi di situ kita pilih transaksi pembelian dulu ya. Terus kemudian kita cari atau kita identifikasi kira-kira dia nanti memiliki hubungan dengan entitas yang mana saja gitu ya. Oke, di sini dengan cabang ya, dengan cabang. Yang pertama transaksi pembelian dengan cabang. Jadi ini di dalam satu transaksi ini, dalam satu struk ini kan di sini ada cabang. Ini menunjukkan transaksi itu terjadi di cabang mana gitu ya. Di cabang mana transaksi itu terjadi. Gitu. Maka di sini kita bisa buat ini analisisnya. Jadi sebuah nomor transaksi itu dilakukan di satu nomor cabang saja ya. Jadi misalkan nomor transaksi ini ya SI03864 sekian ini pasti dia akan terjadi di salah satu cabang saja, tidak mungkin terjadi di beberapa cabang karena dia sifatnya unik ya. Di satu nomor cabang saja. Kemudian satu nomor cabang bisa melakukan beberapa nomor transaksi, bisa terjadi beberapa nomor transaksi gitu ya. Karena ini realitas ya. Jadi kalau cuma satu ya nggak mungkin dia
nggak mungkin bisa eksis ya, dia langsung tutup gitu, karena cuma dibatasi satu transaksi saja gitu. Maka di sini satu nomor cabang bisa melakukan beberapa nomor transaksi. Kemudian transaksi pembelian dengan barang. Nah ini ya, Anda lihat di sini untuk satu nomor transaksi atau satu nomor bond, di situ ada bisa memuat beberapa nomor barang, ya. Kebetulan di sini saya cuma satu ya, tapi realitasnya kita bisa beli beberapa barang di dalam satu struk itu gitu. Sehingga di sini sebuah nomor transaksi bisa terdiri dari beberapa nomor barang. Dan sebuah nomor barang itu nanti bisa terdapat di beberapa nomor transaksi, gitu ya. Misalkan ini ya, Bagus Lem Ajaib ini kan bisa masuk juga di nomor transaksi lainnya kalau ada orang lain beli kan gitu. Oke. Berikutnya kasir, ya, transaksi pembelian dengan kasir ini juga ada hubungan, yaitu yang melayani ya. Sebuah nomor transaksi ini bisa sebuah nomor transaksi hanya dilayani oleh seorang kasir saja ya. Ini saya yakin semuanya pada tahu nih. Ini nomor transaksi ini diterayani oleh kasir ini. Nggak mungkin satu transaksi lebih dari satu kasir, nggak mungkin. Kecuali kalau nanti dibayarnya double ya. Itu kan berarti bisa, tapi ini nggak bisa ya. Kemudian seorang kasir ya satu nomor kasir itu bisa melayani beberapa transaksi ya. Transaksi. Kemudian dengan member, transaksi dengan member. Satu buah nomor transaksi ya itu hanya dilakukan oleh satu member saja gitu ya, satu member saja. Sebaliknya seorang member ini bisa melakukan beberapa transaksi sehingga ada beberapa nomor transaksi untuk satu member gitu ya. Kemudian berikutnya cabang dengan kantor pusat ya. Jadi bisa jadi kan sebuah kantor pusat itu dia bisa memiliki beberapa cabang gitu ya. Satu nomor cabang ini hanya memiliki satu nomor pusat. Dan satu nomor pusat bisa memiliki beberapa nomor cabang gitu. Oke. Nah, ini beberapa entitas yang saling berhubungan ya. Entitas yang saling berhubungan kita sudah identifikasi. Nah, kemudian berikutnya dari hasil analisis itu kita bisa membuat IRD-nya. Ya, IRD-nya seperti ini. Berdasarkan kardinalitasnya ya. Oke. Jadi misalkan kantor pusat dengan cabang ya. Kantor pusat dengan cabang tadi kan ini ya. Ini satu nomor cabang hanya memiliki satu nomor pusat. Ya. Satu cabang hanya memiliki satu nomor kantor pusat saja. Sedangkan satu kantor pusat bisa memiliki beberapa cabang. Berarti di sini many, gitu ya. Kemudian transaksi pembelian dengan cabang. Transaksi pembelian dengan cabang ini relasinya juga one to many ya. Satu transaksi pembelian, satu nomor transaksi itu hanya terjadi di satu cabang saja. Sedangkan satu cabang itu bisa terjadi beberapa transaksi pembelian, gitu. Kemudian transaksi pembelian dengan barang. Yang ini ya. Satu nomor transaksi bisa terdiri dari beberapa barang, ya nomor barang, many berarti di sini. Sedangkan satu barang itu bisa nanti masuk di dalam beberapa transaksi pembelian, berarti di sini juga many. Jadi ini many to many, gitu ya. Terus kemudian pembelian dengan kasir. Pembelian dengan kasir ini satu nomor transaksi itu hanya dilayani oleh satu orang kasir saja. Satu orang kasir ini bisa melayani beberapa nomor transaksi, gitu. Kemudian member, transaksi dengan member, ya, transaksi dengan member. Ini ya, satu nomor transaksi itu hanya terjadi di satu member saja.
Sedangkan satu member itu bisa melakukan beberapa transaksi. Nah, seperti itu. Oke, yang ini tadi sudah ya. Oke, nah setelah kita dapatkan ini, ERD-nya, baru kita bisa membuat relasi tabelnya. Kita transformasi ke tabel dari ERD itu. Nah, ini menggunakan beberapa kaidah ini ya. Ini sudah ada di sini, saya tulis. Ini nanti bisa Anda pelajari di blog saya baru bikin pagi tadi ya. Sudah saya paparkan. Nah, ini beberapa kaidah yang nanti dipakai untuk proses transformasinya. Ya, ini sudah pernah kita bahas kemarin ya. Ini saya tulis ulang nanti di sini. Oke, sehingga dari ERD itu muncul seperti ini relasi tabelnya. Yang ini dulu ya, kantor pusat dengan cabang. Ini relasinya one to many ya. One to many, sehingga nanti kalau kita transformasi, di tabel cabang itu pasti akan muncul foreign key gitu ya. Yaitu isinya adalah nomor pusat di sini gitu. Ya, cabang dengan pusat ya, ini ya, cabang dengan pusat ya. Cabang dengan pusat. Nah, di sini di bagian apa namanya? Di bagian cabang ya, di bagian cabang ini, di bagian menu-nya kan di cabang ya. Nah, ini kan menu di cabang nih. Maka nanti di tabel cabang akan muncul foreign key. Nah, ini yaitu nomor pusat. Dia ngambil di primary key di tabel kantor pusatnya di sini, muncul di sini. Kemudian ini barang dengan transaksi pembelian. Ini relasinya adalah many to many ya. Sehingga nanti akibatnya muncul tabel baru dari hasil transformasinya. Ya. Di sini ini tabel dan transaksi kan. Nah, ini karena dia many to many, maka muncul tabel baru, yaitu tabel barang transaksi di sini. Isinya apa? Isinya adalah ngambil dari primary key dari masing-masing tabel itu, nomor barang dan nomor transaksi seperti ini. Ya. Nah, ini nanti sebagai foreign key sekaligus bisa menjadi pasangan primary key-nya. Ya. Primary key-nya. Atau cara kedua, Anda bikin primary key baru gitu ya. Tapi untuk contoh ini saya tidak bikin. Ini sebenarnya opsional saja, bisa Anda pilih. Anda bisa buat atribut baru untuk primary key-nya khusus itu, atau pakai gabungan ini sebagai primary key-nya. Boleh pilih salah satu. Nah, kebetulan di sini saya mengambil primary key-nya gabungan ya. Gabungan seperti ini sekaligus jadi foreign key-nya. Nah, di tabel inilah nanti kita tambahkan atribut yang 3 tadi, yang belum masuk tadi, yaitu quantity, kemudian subtotal harga, dan diskonnya. Ini kan muncul kalau ada terjadi transaksi pembelian pada barang itu kan, maka nanti dia letaknya di sini dia. Jadi tidak di sini, tapi di sini. Gitu. Karena quantity ini dan ini itu muncul kalau ada hubungan antara transaksi dan barang yang dibeli gitu. Maka munculnya di sini. Gitu ya. Oke, kemudian member dengan transaksi pembelian. Ini one to many juga. Sehingga nanti di transaksi pembelian ini muncul foreign key, yaitu nomor member. Ya, transaksi pembelian di sini ada muncul nomor member. Oke ya, nomor member muncul, dia foreign key, dia mengacu ke member di sini. Kemudian transaksi pembelian dengan kasir ya. Dengan kasir ini juga one to many. Ya, maka nanti di transaksi pembelian muncul foreign key, yaitu nomor kasir. Nah, nomor kasir. Dia ngambil dari sini ya, nomor kasir di sini, dari tabel kasir. Kemudian terakhir, sudah ya. Oh, sudah ya. Sudah semua ya, berarti ya. Oke, itu selesai, sudah. Selesai ya. Nah, dengan di pertemuan kemarin saya sudah katakan bahwa bisa jadi desain atau rancangan dari database itu antara seorang atau orang lain itu bisa jadi berbeda, tergantung asumsinya ya, asumsinya. Nah, ini tadi saya buat dengan asumsi bahwa setiap setiap kasir
itu dia pernah melayani transaksi pembelian, gitu. Ya, karena di sini kan ada nomor kasir ya. Nomor kasir berarti asumsinya adalah setiap kasir di sini dia pernah melayani pembelian. Sehingga kalau misalkan kita lacak, misalkan ya, si kasir itu dia dia ditempatkan di cabang mana sih? Nah, itu nanti akan kelihatan, bisa muncul, bisa diketahui gitu. Kenapa? Karena kasir itu dia pernah melayani transaksi pembelian di sini. Berarti kan nanti muncul datanya kan. Ini nanti kalau muncul di sini di tabel transaksi pembelian ini, maka kita bisa lacak dia berasal dari cabang mana, karena di sini ada nomor cabangnya gitu. Asumsinya seperti itu. Jadi setiap kasir dia pernah melayani transaksi pembelian, sehingga muncul datanya di sini, tersimpan datanya di transaksi pembelian. Nah, tetapi desain ini tidak bisa menjawab kalau ada pertanyaan seperti ini. Siapa nama kasir yang belum pernah melayani pembelian dan dia berasal dari cabang mana gitu. Nah, itu nggak bisa terjawab di sini. Kenapa? Karena kasir yang dia terdaftar di sini, ya, tapi dia belum pernah melayani pembelian, maka kan tidak tersimpan di tabel sini kan, tidak tersimpan di tabel transaksi pembelian. Sehingga kalau dilacak dia berasal dari cabang mana, nggak ketahuan dia, gitu. Belum nggak ketemu dia, gitu. Paham maksudnya? Paham yang saya maksud? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Jadi di tabel transaksi pembelian kan sini ada nomor kasir ya. Asumsinya berarti ini asumsinya bahwa setiap kasir itu dia pernah melayani transaksi pembelian. Sehingga kalau dilacak, artinya di sini yang bisa dilacak posisi kasirnya adalah mereka yang pernah melayani pembelian saja gitu. Sehingga bisa dilacak dia berasal dari cabang mana. Tetapi kalau misalkan kita ingin mencari kasir itu dia sebenarnya posisinya di mana sih? Yang belum pernah melayani pembelian itu, nah itu nggak bisa terlacak gitu. Kenapa? Karena di sini nggak ada datanya gitu. Ya, nggak ada datanya gitu. Nah, itu kelemahannya ya. Sehingga untuk kasus yang seperti tadi, kasus yang untuk melacak kasir itu sebenarnya posisinya di mana, yang berasal dari cabang mana. Kalau dia belum pernah melayani pembelian, maka untuk solusi dari itu kita bisa membuat relasi langsung cabang ke kasir gitu. Sehingga nanti di sini kita bisa di sini misalkan kita buat relasi ya. Ini cabang ini memiliki kasir gitu ya misalkan ya. Jadi sebuah cabang dia bisa memiliki beberapa kasir. Nah, seorang kasir dia bisa dimiliki oleh satu cabang saja misalkan seperti itu. Jadi kita buat relasi sendiri nanti di sini. Kalau relasinya lewat sini, nah ini berarti ya kasirnya itu yang tercatat yang pernah melayani pembelian saja gitu, karena tercatat di sini kan. Tapi kalau belum melayani ya dia tidak tercatat di sini gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu supaya nanti bisa terlacak misalkan kasir itu berada di cabang mana meskipun dia belum pernah melayani transaksi pembelian tetap bisa terlacak. Ya, solusinya itu tadi. Kita bisa membuat relasi langsung ke sini, di sini ke sini. Gitu ya. Misalkan relasinya saya buat di sini aja ya. Nah, kita buat relasi di sini. Ini. Seperti ini. Ini memiliki ya. Sebuah cabang, satu nomor cabang bisa memiliki beberapa kasir. Ini berarti many ya. Nah, gitu. Seorang kasir ini hanya bisa dimiliki misalkan ketentuannya di Alfamidi misalkan seorang kasir itu ya posisinya di satu cabang saja, nggak boleh beberapa cabang misalkan seperti itu ya. Nah, maka di sini dia one. Nah, seperti itu. Ya, kita bisa buat seperti itu. Nah, kalau buat seperti ini, nanti kita bisa tahu bahwa si kasir itu posisinya di mana gitu ya, di cabang mana. Tanpa
meskipun dia belum melayani transaksi ya, itu bisa terlacak di sini. Sehingga nanti akibatnya apa? Kalau kita buat relasi seperti ini, perubahannya di tabel apa nanti? Di tabel, ini kan relasinya one to many kan? Sehingga nanti kalau kita transformasi ke tabel, akibatnya apa? Ada perubahan di tabel apa? Tabel kasir, Pak. Kasir, sampai kasir ada tambahan apa? Nomor cabang mungkin, Pak. Betul sekali ya. Nanti muncul di sini nomor cabangnya. Kita ya, pakai foreign key ya berarti ya. Foreign key. Oke, foreign key. Nomor cabang. Ini dia ngambil dari sini. Ini gambarnya. Udah sini aja ya. Ya pokoknya gitulah. Tinggal nanti letaknya diatur yang enak gitu ya. Dia mengacu ke sini gitu. Nah, kalau seperti ini dia langsung terlacak. Kasir itu dia berasal dari cabang mana meskipun dia belum melayani transaksi gitu. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan barangkali. Ini sudah saya tulis di sini ya keterangannya ya tadi ya. Jadi catatan penting di sini. Jadi sebuah database, sebuah desain database itu dibuat berdasarkan asumsi-asumsi di lapangan. Sehingga akibatnya untuk sebuah kasus tertentu bisa jadi akan dihasilkan desain yang berbeda-beda oleh beberapa database designer. Sebagai contoh misalkan, desain database yang sudah saya paparkan di atas dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap kasir pernah melayani transaksi pembelian. Sehingga bisa ditelusur beberapa data, misalnya siapa nama kasir yang melayani transaksi pembelian tertentu, berasal dari cabang manakah si kasir melayani transaksi pembeliannya. Ini kan bisa terlacak ya dengan asumsi tadi. Itu semua kasir pernah melayani transaksi pembelian sehingga bisa dilacak dari cabang mana. Akan tetapi desain database di atas tidak bisa menjawab pertanyaan siapa saja nama kasir yang belum pernah melayani transaksi pembelian dan berasal dari cabang mana saja. Ini kan nggak ketahuan gitu ya karena dia harus melewati tabel transaksi pembelian terdulu kan gitu. Nah, hal tersebut tidak bisa terjawab disebabkan data kasir yang belum pernah melayani transaksi pembelian tidak tercatat di tabel transaksi pembelian, sehingga tidak bisa dilacak dari cabang manakah dia. Untuk mengatasi hal itu, kita bisa tambahkan relasi langsung antara entitas cabang dan kasir yang menunjukkan dari cabang mana posisi di kasir ini ditempatkan. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Gampang toh? Ada yang ditanyakan? Silakan. Sudah jelas belum? Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan Mas Azmi ya. Saya masih kurang paham yang catatan tadi Pak, yang kasir tadi belum bisa ditentukan ya sebelum melakukan proses transaksi itu tadi Pak. Yang ini tadi ya. Oke. Saya ambil contoh misalkan seperti ini. Ini harus jelekannya harus pakai data ya. Kalau nggak pakai data nggak bisa. Oke, misalkan di sini ada di tabel kasir ya. Tabel kasir itu kan ada data nomor kasir sama nama kasir ya. Nomor kasir dan nama kasir. Misalkan nama kasirnya adalah K01. Nama kasirnya misalkan Agus misalkan ya. K02 Budi misalkan, K03 Amir misalkan seperti itu. Oke. Terus kemudian di tabel
transaksi pembelian, di situ kan ada nomor transaksi. Ini saya, karena ini fieldnya terlalu banyak, ini saya ambil yang tertentu saja ya. Nomor transaksi. Kemudian ada langsung saja di sini nomor cabang gitu ya. Saya ambil beberapa saja karena terlalu panjang. Sama nomor kasir. Nah, gitu. Oke ya. Misalkan terjadi transaksi pembelian misalkan P01 misalkan ya. Terjadi di cabang C01 misalkan. Dilayani oleh kasir namanya K01. Ya. Terus terjadi lagi transaksi berikutnya P02. Terjadi di cabang C02. Dilayani oleh kasir K02 misalkan. Terjadi lagi P03. Terjadi di cabang C01. Dilayani oleh kasir K01 lagi. Seperti itu ya misalkan ya. Oke. Dari contoh ini bisa nggak Anda menjawab Agus itu dia kasir di cabang mana? C01, Pak. Nah, C01 ya. Oke ya. Budi? C02. C02. Gitu ya. Amir? Belum terdata, Pak. Belum terdata. Itu jawabannya. Paham maksudnya? Oh ya, paham, Pak. Oke ya. Terima kasih, Pak. Ya. Makanya untuk seperti ini, nanti solusinya kita buat relasi ya, relasi langsung dari cabang ke sini, ke kasir. Jadi biar nanti ketahuan cabang ini punya kasir siapa saja gitu ya, dan kasir itu dia miliknya siapa, cabang mana gitu. Dan itu nanti kita analisis ya, satu cabang dia punya berapa kasir, banyak ya, berarti many kan ya, many. Terus kemudian satu kasir ini bisa ditempatkan di berapa cabang. Misalkan aturannya misalkan satu misalkan ya, satu. Berarti nanti di sini ya berarti one berarti. Jadi relasinya adalah one to many. Sehingga akibatnya kalau kita transformasi ke tabel, nanti bentuknya seperti ini kan. Nah, ini. Jadi muncul nomor cabang di tabel kasir di sini. Dia sebagai foreign key yang mengacu ke nomor cabang di sini. Nah, sehingga nanti bentuk tabelnya jadi seperti ini. Di sini ada nomor cabang gitu ya. Misalkan Agus ini cabangnya di C01, Budi itu di C02 misalkan ya. Nah, ini Amir ini cabangnya misalkan di C01 juga. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari situ ketahuan Agus itu di C01, Budi di C02, Amir di C01. Meskipun si Amir ini di sini belum pernah melayani transaksi, tapi sudah ketahuan kan di cabang mana dia ditempatkan gitu. Gitu, Mas, jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Isi Pak. Tadi yang tadi entitasnya tadi yang bisa jadi primary key sekaligus foreign key itu berlaku untuk apa aja ya, Pak? Yang ini tadi ya. Yang ini Mas ya? Iya, Pak. Ya. Jadi yang bisa berlaku keduanya itu kalau biasanya itu kalau berasal dari tabel yang merupakan bentukan tadi, bentukan dari relasi yang many to many. Nah, seperti ini tadi ya. Ini kan barang dengan transaksi pembelian tadi kan dia many to many kan. Ini kan many to many. Dan sehingga muncul tabel baru. Nah, tabel baru itu saya beri nama barang transaksi. Isinya adalah nomor barang dan nomor transaksi yang ambil dari masing-masing primary key yang ada di tabel yang saling berrelasi itu. Nah, berarti dia sebagai foreign key kan dia, foreign key. Nah, sekaligus dia nanti kita bisa jadikan sebagai primary key. Ini khusus untuk yang seperti ini saja, khusus yang tabel yang berasal dari bentukan dari relasi yang many to many itu saja. Itu, Mas. Seperti ini boleh, atau nomor barang dan nomor transaksi ini Anda hanya jadikan sebagai foreign key saja, gitu ya. Dan nanti primary key-nya Anda bisa membuat
atribut baru. Ya, misalkan apa? ID apa ya? ID barang transaksi gitu ya. Dia sebagai primary key-nya dan sifatnya dia auto increment. Nah, itu boleh. Gitu, atribut seperti itu boleh. Bisa. Cuma dengan seperti ini, dengan kita buat primary key ganda seperti ini, itu punya kelebihan gitu, punya apa namanya? Punya benefit ya, punya kelebihan dibandingkan kalau kita bikin atribut tambahan tadi yang ID yang sifatnya auto increment itu ya. Kelebihannya apa? Nah, kelebihannya kalau kita jadikan keduanya sebagai primary key, itu seperti ini misalkan. Jadi misalkan di sini saya punya tabel namanya barang transaksi ya. Transaksi. Misalkan ada di sini ada nomor barang, ada nomor transaksi. Misalkan saya ambil dua ini aja ya, yang ini saya abaikan dulu karena terlalu panjang nanti. Oke, misalkan ada barang B01 ya. Ini pernah dibeli pada sebuah transaksi yang bernomor misalkan T01 misalkan atau P01 misalkan ya. Saya ambil dari ini aja ya, P01 nih. P01 ini terus nanti ada barang lagi B02 untuk transaksi P01 lagi. Jadi P01 ini transaksi P01 itu di dalam transaksi ini ada dua barang yang dibeli, yaitu barang berkode B01 dan B02 gitu ya. Nah, kalau kita buat primary key-nya ganda seperti ini, dia punya benefit. Benefitnya apa? Benefitnya adalah dia nanti ini apa namanya? Apa ya namanya? Jadi bisa jadi tidak ada duplikat. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini kan ada quantity ya. Ada quantity. Ada quantity, ada total ya, subtotal ya. Total. Itu. Misalkan ini kuantitinya ini 2, subtotalnya misalkan ya. Misalkan ini 20.000 misalkan. Ini kuantitinya 3, ini 30.000 misalkan seperti ini. Nah, kalau ini nomor barang dan nomor transaksi ini kita jadikan primary key, maka nanti tidak mungkin ada yang duplikat. Jadi kalau misalkan si kasir itu dia ngisi lagi ya, B01 transaksinya P01 lagi, nah ini dia nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena ini kan sudah pernah ada di sini, sudah pernah tercatat, sehingga nanti di stroke-nya itu tidak mungkin ada data yang sama gitu ya. Nah ini nanti nggak boleh dia, ini nggak boleh karena kan ini kan sama dia, gitu. Gitu dengan quantity yang berbeda. Misalkan ini 6 gitu ya. 6 ini misalkan 60.000. Nah, gini. Nah, ini berarti karena primary key-nya gabungan ini dan ini, maka data seperti ini nanti dia tidak mungkin terjadi. Ini ya, ini dengan ini kan sama dia. Pasangan ini kan sama dia. Itu. Maka tidak bisa masuk di situ. Itu kelebihannya. Tetapi ini tidak mandatori ya, atau bukan sesuatu yang urgen. Kenapa? Karena bisa jadi seorang kasir itu kan dia lupa ya. Jadi misalkan Anda kan kalau ke kasir itu kan biasanya pakai keranjang gitu kan, keranjang di dalamnya ada beberapa barang kan. Terus Anda keluarkan satu persatu gitu kan ya. Satu persatu gitu kan. Nah, bisa jadi juga misalkan awalnya si kasir itu pertama dia nyekan barcode-nya, tercatat ini barangnya B01 pada transaksi P01 gitu ya. Udah masuk ke komputer kan? Oh, 2, dia ngitung 2. Ternyata ada satu lagi barang yang kodenya sama, itu Anda nyekennya terakhir gitu. Nah, akhirnya kan seperti ini kan. Ternyata masih ada 6 lagi yang belum terscan gitu. Maka kan nanti muncul lagi di sini. Nah, itu. Nah, kalau misalkan ini dijadikan primary key pasangan ini, maka proses seperti tadi itu nggak bisa gitu. Sehingga proses scan-nya itu harus di awal harus sudah terscan banyaknya berapa gitu.
harus sudah teridentifikasi barang ini tuh dia banyaknya berapa kuantitinya gitu. Baru nanti bisa masuk. Ini siapa yang batuk tuh? Timur dulu yang tolong ya. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini primary key-nya pasangan ini, berarti nanti tidak mungkin ada data yang sama di sini, gitu. Tetapi kalau misalkan kalau misalkan kita buat atribut sendiri yang dia sebagai primary key, misalkan di sini ada saya bikin ID gitulah ya, dengan nama ID seperti itu. Nah, dia sebagai primary key-nya tunggal, maka ini seperti ini nggak apa-apa, bisa saja gitu. Karena Anda mungkin pernah lihat ya, ini berbeda-beda tiap minimarket ya. Saya nggak tahu di mana, di Alfamidi itu apakah untuk barang yang sama itu bisa muncul 2 kali di dalam struknya itu, atau cuma 1 saja gitu. Misalkan yang ini tadi, misalkan untuk yang struknya ini ya, ini kan kebetulan bagus lem ajaibnya kan 2. Nah, mungkin bisa nggak nanti di sini ada lagi barang lagi namanya bagus lem ajaib ya gitu ya, dengan kuantiti yang mungkin berbeda. Itu bisa nggak? Kalau misalkan bisa, itu berarti di tabel barang transaksi itu dia tidak menggunakan gabungan ini sebagai primary key-nya. Tapi dia menggunakan ID yang sifatnya itu tunggal ya. Biasanya bentuknya auto increment dia. Nah, ini 1 2 3 gitu. Sehingga nanti di sini bisa muncul 2 kali. Gitu. Nah, coba nanti iseng-iseng Anda belanja itu ya, Alfamidi gitu. Terus misalkan pertama beli Silver Queen misalkan ya, Silver Queen bayar gitu, ambil 1 terus scan. Nah, terus kemudian Anda bawa Silver Queen lagi, masuk lagi gitu ya, di scan lagi. Apakah dia nanti munculnya 2 kali seperti itu, ataukah cuma sekali saja, cuma kuantitinya berubah gitu. Kalau misalkan hanya muncul 1 kali, ya itu berarti kemungkinan 2 field ini sebagai primary key-nya gabungan. Gitu. Tapi kalau misalkan dia bisa muncul 2 kali dalam struknya, nah ini kemungkinan primary key-nya dia bukan gabungan, tapi bentuknya ID seperti ini atau increment seperti itu. Gitu, Mas. Jawabannya panjang ya. Nanti iseng-iseng aja Kalau yang saya tahu di Asalam itu, Guru Asalam itu dia bisa lebih dari 1 datanya, bisa muncul lebih dari 1 itemnya ya. Jadi misalkan baris pertama ini misalkan rinso gitu ya, rinso. Kemudian nanti ini misalkan pensil, pulpen, setip, terus nanti banyak lagi dari rinso lagi gitu. Itu bisa seperti itu. Ya, dengan kode yang sama. Nah, kalau seperti itu berarti primary key-nya dia bukan gabungan seperti ini, tapi ID atau increment seperti ini. Gitu. Sehingga nanti di sini bisa muncul 2 kali. Tapi kalau munculnya sekali saja, ya, nah ini berarti nanti primary key-nya gabungan ini dan ini. Gitu. Sehingga kalau seperti ini nggak bisa ya. Kalau ini misalkan gabungan seperti ini nggak bisa dia. Nggak bisa double. Nah, nggak bisa double. Sehingga solusinya biasanya oleh kasir itu dia akan mengedit kuantitinya. Jadi misalkan pertama dia nyikan ada 2, teridentifikasi 2. Ternyata berikutnya masih ada 6 lagi. Nah, berarti ini dia cuma ngedit di sini aja. Ini jadinya jadi 8 gitu. Nah, ini jadi 80.000 gitu. Biasanya seperti itu. Gitu. Mas, siapa tadi yang tanya tadi? Jawabannya, Mas. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Bisa dipahami ya, Mas ya? Bisa dipahami ya? Sudah memulai ada pencerahan, Pak. Iya. Sebelumnya gelap. Iya, Pak. Ya, jadi gabungan 2 primary key itu atau foreign key ini hanya terjadi kalau berasal dari tabel bentukan seperti ini tadi. Ya, bentukan. Seperti itu.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Jadi lebih baik yang gabungan apa yang ada ID tunggal ya, Pak? Monggo, ini anu saja. Ini sebenarnya ini sih apa ya, bukan suatu yang esensial ya. Tergantung dari keinginan dari minimarketnya aja yang ingin dibuatkan itu gitu. Kalau misalkan inginnya itu supaya dia unik, maksudnya tidak ada barang yang sama terulang lagi di stroke-nya itu, ya berarti Anda bikin primary key-nya 2 seperti ini. Gabung aja. Cuma rata-rata memang saya lihat dia tidak ada berulang ya, tidak ada data yang berulang biasanya. Rata-rata saya lihat seperti itu. Di Indomaret, di Alfamidi, dan beberapa retail itu hanya tunggal gitu. Jadi dia cuma ngedit kuantitinya saja gitu. Kuantitinya diedit, diubah. Kalau saran saya sih ini sih di apa namanya? Dijadikan gabungan aja kalau menurut saya ya. Dengan kondisi seperti itu umumnya saja. Meskipun juga kalau Anda bikin ID sendiri sebagai primary key juga boleh juga, nggak apa-apa. Gitu. Gitu, Mas Danang. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti penjelasannya bisa uraian tadi bisa Anda lihat di sini ya, di blog saya. Sudah saya tuliskan. Sambil Anda cek lagi, mungkin ada yang kurang, mungkin ada apa namanya, ada atribut atau apa yang mungkin salah letak atau apa gitu ya, nanti bisa Anda lihat di sini. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau enggak ada, saya kira cukup ya. Masih perlu studi kasus lagi enggak? Besok atau kapan? Atau cukup? Halo? Perlu? Atau sudah cukup studi kasusnya? Mas Danang, perlu? Atau sudah? Kalau dari saya cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Oke, nanti saya tunggu saja ya. Pokoknya nanti perwakilan ketua kelas atau ketua apa itu ya, ketua kelas ya. Nanti kontak saya. Apakah masih perlu lagi 1 kali lagi gitu? Boleh nggak apa? Nanti saya tulis lagi di blog sini ya untuk kasus yang berikutnya ya. Yang saya usahakan kasusnya real ya, yang memang kontekstual, yang sesuai dengan realitas. Baik, saya kira itu pertemuan kita hari ini ya, semoga bisa lebih mencerahkan lagi apa konsep perancangan basis data itu ya. Dan ini seru ya. Seru nggak? Seru, dan masih banyak keseruan-keseruan lain yang masih belum tersampaikan ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, saya kira itu dari saya, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.